Pernahkah Anda bertanya-tanya berapa banyak waktu yang benar-benar tersisa? Pertanyaan ini sering terngiang di benak mereka yang telah melewati usia 65 tahun, di mana setiap tahun terasa semakin berharga. Tapi tahukah Anda bahwa tubuh sebenarnya sudah memberikan jawabannya sendiri? Ada tanda-tanda halus yang bisa mengungkap seberapa lama Anda mungkin akan hidup, dan tanda-tanda ini tidak tersembunyi di hasil tes laboratorium yang rumit. Mereka ada dalam cara Anda berjalan, tidur, bahkan bagaimana Anda menghadapi hari-hari biasa. Dalam video ini kita akan membahas 8 petunjuk mengejutkan dari dalam tubuh Anda sendiri yang bisa memprediksi berapa banyak tahun berkualitas yang masih menanti. Ini bukan sekadar tebakan, melainkan temuan ilmiah yang diamati pada orang-orang berumur panjang. Jika Anda penasaran, apakah tubuh Anda menua dengan baik atau ingin tahu cara meningkatkan peluang hidup lebih lama dan lebih sehat, tetaplah menonton sampai akhir karena beberapa tanda ini mungkin akan mengejutkan Anda. Sebelum kita mulai, coba tulis di komentar berapa usia Anda saat ini dan apakah Anda pernah memperhatikan perubahan dalam cara tubuh Anda bergerak atau beristirahat. Jangan lupa like dan share video ini agar lebih banyak orang bisa belajar dari informasi berharga ini. Oh, dan pastikan Anda tetap sampai akhir karena ada pesan penting yang bisa mengubah cara Anda memandang hidup di masa depan. Tahukah Anda, salah satu indikator terkuat tentang berapa lama Anda mungkin hidup setelah usia 65 tahun tidak ditemukan dalam tes darah atau pemindaian mahal, melainkan dalam langkah kaki Anda sendiri. Kecepatan dan stabilitas saat berjalan ternyata berbicara banyak tentang kondisi jantung, otot, tulang, bahkan kesehatan otak Anda. Ketika Anda bisa berjalan dengan ritme yang mantap dan penuh energi, itu bukan sekadar soal mobilitas, itu pertanda seluruh sistem tubuh Anda bekerja dengan harmonis. Para dokter sering menyebut cara berjalan sebagai jendela menuju proses penuaan, dan mereka benar. Berjalan dengan langkah tegap dan konsisten menunjukkan bahwa tubuh Anda masih memiliki ketahanan. Sebaliknya, jika langkah mulai melambat atau terasa berat, bisa jadi itu sinyal halus bahwa tubuh mulai kesulitan menahan beban usia. Bayangkan, seseorang seperti Pak Budi, 74 tahun, yang masih rutin mengajak anjingnya jalan-jalan pagi. Ia tidak berjalan tergesa-gesa, tetapi langkahnya tetap lancar tanpa jeda atau napas tersengal. Tetangganya sering berkata, "Jalanmu masih seperti orang muda." Apa yang tidak disadari Pak Budi? Langkahnya yang stabil itu adalah salah satu prediktor terkuat untuk umur panjang. Penelitian menunjukkan bahwa lansia dengan kecepatan jalan yang baik cenderung hidup lebih lama. Bukan hanya karena kekuatan otot, tetapi karena itu mencerminkan kesehatan jantung, koordinasi, dan fungsi saraf yang baik. Kabarnya, kecepatan berjalan bisa dilatih. Latihan kaki meningkatkan keseimbangan, atau sekadar berjalan santai tiap pagi bisa membuat perbedaan besar. Jadi, jika Anda masih bisa berjalan dengan lancar, hargailah itu. Jika mulai terasa berat, jangan diabaikan. Mulailah dari sekarang, karena langkah hari ini mungkin menentukan berapa banyak tahun lagi Anda bisa melangkah dengan percaya diri. Pernah mencoba berdiri dengan satu kaki sambil menyikat gigi? Ternyata kemampuan sederhana ini bisa menjadi penanda penting kesehatan Anda. Penelitian menunjukkan bahwa ketidakmampuan berdiri dengan satu kaki selama 10 detik dikaitkan dengan peningkatan risiko kematian dini hingga 84% pada orang parubaya dan lansia. Mari kita ambil contoh Ibu Siti, 68 tahun. Setiap pagi sambil menunggu air tehnya hangat, beliau biasa melatih keseimbangan dengan berdiri satu kaki bergantian di dapur. Kebiasaan sederhana ini ternyata melatih lebih dari sekadar keseimbangan fisik. Aktivitas ini melibatkan kekuatan otot,
Inti dan kaki koordinasi sistem saraf fungsi vestibular di telinga bagian dalam kesehatan pembuluh darah kecil di otak dokter. Andi, seorang geriatri di RS Jakarta, menjelaskan, keseimbangan adalah cerminan kesehatan sistemik. Ketika pasien mulai kesulitan berdiri satu kaki, itu sering menjadi tanda awal penurunan fungsi multisistem. Yang mengkhawatirkan, studi terbaru menunjukkan penurunan kemampuan keseimbangan pada populasi modern. 53% orang usia 50-60 tahun gagal tes. 10 detik angka ini meningkat menjadi 71% pada kelompok 60-70 tahun. Tapi ada kabar baik, keseimbangan bisa dilatih kapan saja. Mulailah dengan berdiri satu kaki sambil berpegangan. Latihan tai chi atau yoga sederhana. Senam kaki dengan mengangkat tumit dan jari seperti Ibu Siti yang kini masih aktif mengasuh cucu. Menjaga keseimbangan berarti menjaga kemandirian di usia senja. Di bab selanjutnya kita akan bahas indikator mengejutkan lainnya yang mungkin setiap hari Anda lakukan tanpa menyadari manfaat besarnya. Pernahkah Anda menyadari bahwa jabat tangan yang mantap bisa menceritakan lebih dari sekadar rasa percaya diri? Kekuatan genggaman tangan ternyata merupakan salah satu indikator kesehatan yang paling terabaikan namun sangat penting. Sebuah studi dalam jurnal Lancet menunjukkan bahwa setiap penurunan 5 kilo clean dalam kekuatan genggaman berkaitan dengan peningkatan 16% risiko kematian dini. Bayangkan Bapak Agus, 72 tahun, yang masih dengan mudah membuka tutup botol selai setiap pagi untuk sarapan cucunya. Kegiatan sederhana ini ternyata mencerminkan kesehatan sistem kardiovaskular, kepadatan tulang, dan massa otot fungsi sistem saraf pusat ketahanan tubuh secara keseluruhan. Dalam praktik klinis sehari-hari, kami sering menggunakan dynamometer untuk mengukur kekuatan genggaman. Jelas Dr. Maya, spesialis rehabilitasi medis. Hasilnya berkorelasi kuat dengan risiko penyakit kronis dan kemampuan pemulihan pasien. Fakta yang mencengangkan, penurunan kekuatan genggaman 10% dapat memprediksi penurunan kognitif 18 bulan lebih awal lansia. Dengan genggaman kuat memiliki risiko 32% lebih rendah terkena demensia. Jangan khawatir jika merasa genggaman mulai melemah. Beberapa latihan sederhana bisa membantu. Memeras bola stres selama 5 menit sehari. Latihan menggenggam handuk basah, lalu memerasnya menggunakan alat grip strengthener. Seperti Bapak Agus yang tetap aktif berkebun di usia senjanya, menjaga kekuatan. Genggaman berarti mempertahankan kemandirian dalam aktivitas sehari-hari. Di bab berikutnya kita akan mengungkap hubungan mengejutkan antara pola tidur dan umur panjang. Tahukah Anda bahwa kualitas tidur di malam hari bisa menjadi ramalan kesehatan di masa depan? Sebuah penelitian dari Harvard Medical School mengungkapkan bahwa orang dewasa yang tidur nyenyak 7-8 jam setiap malam memiliki risiko kematian dini 30% lebih rendah dibandingkan mereka yang mengalami gangguan tidur. Mari kita lihat Ibu Wati, 67 tahun, yang masih segar bugar setiap bangun pagi. Rahasianya sederhana, tidur pukul 22 SAS dan bangun pukul 05.30 secara konsisten. Kamar tidur yang gelap dan sejuk, tidak menatap layar gawai 1 jam sebelum tidur. Tidur bukan sekadar istirahat, jelas Dr. Arif, spesialis kesehatan tidur. Saat kita tidur, tubuh melakukan detoksifikasi otak, memperbaiki sel-sel rusak, dan mengkonsolidasikan memori. Proses ini penting untuk menjaga kesehatan jangka panjang. Fakta mengejutkan tentang tidur dan penuaan. Kurang tidur kronis mempercepat penuaan sel hingga 5-10 tahun lansia yang bangun segar di pagi hari memiliki fungsi kognitif setara. 5 tahun lebih mudah tidur siang 30 menit.
dapat menurunkan tekanan darah secara signifikan. Jika Anda mulai mengalami kesulitan tidur, coba terapi alami ini. Mandi air hangat 2 jam sebelum tidur, minum teh chamomile tanpa kafein, melakukan peregangan ringan sebelum tidur, menulis jurnal untuk mengosongkan pikiran, seperti Ibu Wati yang tetap aktif mengajar mengaji di usia senjanya. Menjaga ritme tidur yang baik berarti berinvestasi untuk kesehatan otak dan tubuh. Di bab terakhir, kita akan membahas rahasia umur panjang yang mungkin sudah Anda miliki tanpa disadari. Percaya atau tidak, secangkir kopi pagi bersama tetangga bisa menjadi kunci umur panjang. Studi dari Universitas Harvard selama 85 tahun membuktikan bahwa hubungan sosial yang berkualitas adalah prediktor terkuat kebahagiaan dan kesehatan di usia senja. Bahkan lebih penting daripada faktor genetik. Lihatlah Pak Haji Mansur, 82 tahun, yang masih aktif sebagai ketua RT. Setiap hari beliau menyapa 10-15 tetangga saat jalan pagi, mengadakan arisan mingguan di rumahnya, rutin menengok anggota komunitas yang sakit. Kesepian sama berbahayanya dengan merokok 15 batang sehari, tegas Profesor Siti, pakar gerontologi. Interaksi sosial merangsang produksi hormon oksitosin yang memperkuat imunitas dan mengurangi peradangan kronis. Temuan mengejutkan tentang koneksi sosial. Lansia dengan lingkaran sosial aktif memiliki risiko demensia 26% lebih rendah berbicara dengan 3 orang berbeda setiap hari, memperlambat penurunan kognitif, memiliki sahabat dekat di usia tua, menurunkan risiko penyakit jantung hingga 30%. Mulailah membangun koneksi hari juga dengan cara sederhana. Bergabung dengan komunitas hobi, berkebun, membaca. Menjadi relawan di kegiatan sosial rutin, mengunjungi rumah saudara, mengadakan makan bersama seminggu sekali. Seperti Pak Haji Mansur yang masih ceria di usianya, menjaga hubungan sosial bukan sekadar untuk bersenang-senang, tapi investasi kesehatan nyata. Inilah rahasia terakhir dari 8 tanda umur panjang yang mungkin sudah Anda miliki. 8 tanda yang kita bahas bukanlah ramalan nasib, melainkan peta jalan menuju kehidupan yang lebih panjang dan bermakna. Dari langkah kaki yang mantap hingga obrolan penuh tawa dengan tetangga, setiap elemen saling terhubung seperti mozaik kesehatan. Penelitian terbaru dari National Institute on Aging menunjukkan bahwa orang yang memiliki minimal 5 dari 8 tanda ini memiliki kemungkinan 65% lebih besar untuk mencapai usia 90 tahun dengan kualitas hidup baik. Lihatlah Bu Darmi, 87 tahun, yang masih aktif di PKK Kelurahan. Beliau adalah bukti hidup bagaimana berjalan kaki rutin, menjaga jantungnya, kuat latihan, keseimbangan sederhana mencegahnya, jatuh tidur teratur, mempertahankan ketajaman pikirannya, silaturahmi rutin memberi semangat hidup. Penuaan yang sehat adalah seni menggabungkan faktor biologis, psikologis, dan sosial, ungkap Dr. Hendra, geriatri ternama. Tidak ada pil ajaib, yang ada adalah konsistensi dalam kebiasaan sederhana. Mulai hari ini Anda bisa pilih satu tanda yang sudah kuat, pertahankan identifikasi satu area yang perlu perbaikan, mulai perlahan gabungkan dengan aktivitas menyenangkan. Contoh, jalan pagi sambil menyapa tetangga. Ingat, perubahan kecil yang konsisten lebih bermakna daripada transformasi drastis yang singkat. Seperti pohon bambu yang tumbuh perlahan, tapi kokoh, tubuh dan pikiran Anda merespon perawatan yang sabar dan berkelanjutan. Sekarang, saya ingin tahu, dari 8 tanda umur panjang tadi, mana yang sudah Anda kuasai dengan baik? Tulis di komentar, dan jangan lupa bagikan video ini ke teman atau keluarga yang mungkin perlu mendengarnya. Siapa tahu Anda sedang membantu seseorang menambah tahun-tahun berkualitas dalam hidup mereka.
Terima kasih telah menjadi bagian dari komunitas peduli kesehatan ini. Sampai jumpa di video berikutnya.